Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyuni Komalahati dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Universitas Medika Suherman. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat nutrium seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah, dari dan menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem peredaran darah juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsinya pompa ganda agar terjadi aliran darah pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi dan relaksasi. Selanjutnya ada letak jantung, yaitu di dalam perikardium, di rongga mediastinum, dalam rongga torak, dan tepat di belakang tulang dada. Kurang lebih 2-3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah, serta jantung berada di antara kedua paru-paru. Dan ini merupakan contoh gambarnya. Selanjutnya ada struktur jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan yang berbeda, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Selaput yang mengitari jantung disebut perikardium. Perikardium ini terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama perikardium parietalis, yaitu lapisan luar yang melekat pada tulang sternum dan selaput paru. Yang kedua perikardium visceralis, yaitu lapisan permukaan dari jantung yang disebut epikardium. Di antara kedua lapisan terdapat sedikit cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan yang timbul akibat gerak jantung saat memompa, yang dinamai cairan perikardium. Dan berikutnya di sini ada gambar miokardium, endokardium, perikardium visceral, perikardium parietal, serta fibrous layer. Dan ini gambarnya jaringan epikardium, miokardium, serta endokardium. Selanjutnya itu ada ruang-ruang jantung yang terdiri dari atrium dan ventrikel. Atrium merupakan berdinding tipis, sedangkan ventrikel yaitu berdinding tebal. Atrium terbagi menjadi 2, atrium kanan dan atrium kiri. Ventrikel juga terbagi menjadi 2, yaitu kanan dan kiri juga. Selanjutnya ada katup jantung yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu katup atrioventrikuler. Katup atrioventrikuler ini terletak antara atrium kanan dan atrium kiri. Lalu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu katup trikuspid dan katup bikuspid. Yang kedua itu ada katup simulunar yang seperti bentuk bulan separuh dan terdiri 2 katup lagi, yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Lalu katup atrioventrikuler memiliki ciri letaknya di antara atrium dan ventrikel, dan katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdiri dari 3 katup yang disebut trikuspid. Yang ketiga itu katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdiri 2 katup disebut katup mitral. Lalu katup ini berfungsi memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventrikel pada masa diastole ventrikel dan mencegah aliran balik saat sistole ventrikel atau kontraksi. Lalu selanjutnya ada katup semilunar, yaitu katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis memisahkan pembuluh pulmonal dari ventrikel kanan. Yang kedua, katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Yang ketiga, adanya katup semilunar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistole ventrikel dan mencegah aliran balik waktu diastole ventrikel.
Nah, lalu ini ada gambaran anatomi jantung yang terdiri dari arteri pulmonalis, atrium kiri, katup mitral, katup aortik, ventrikel kiri, ventrikel kanan, vena cava inferior, atrium kanan, katup iricuspidales, dan vena cava superior, serta aorta. Lalu selanjutnya ada 3 periode kerja jantung. Itu yang pertama periode kontraksi atau periode sitole, yaitu suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel menguncup, katup mitra dan tricuspidales tertutup, katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka. Akibatnya darah dari ventrikel dekstra mengalir ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, dari ventrikel sinistra mengalir ke aorta, lalu ke seluruh tubuh. Yang kedua itu periode dilatasi atau periode diastole, yaitu suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bicus dan tricuspidales terbuka. Darah dari atrium sinitra masuk ke ventrikel sinitra, serta darah dari atrium dekstra mengalir ke ventrikel dekstra. Selanjutnya, darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium sinitra melalui vena pulmonalis, dan darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium dekstra melalui vena cava. Yang ketiga itu ada periode istirahat, yaitu waktu antara periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti 1/10 detik. Pada waktu beristirahat jantung mengucup, dan pada tiap kontraksi jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Selanjutnya ada frekuensi jantung. Jantung berdenyut dalam 1 menit sekitar 60-100 kali. Jika jantung berdenyut lebih dari 100 kali disebut takikardi. Lalu jika jantung kurang dari 60 kali disebut brakikardi. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh keadaan aktivitas, umur, jenis kelamin, endokrin, suhu, tekanan darah, kecemasan, stres, lalu nyeri. Frekuensi denyut jantung pada wanita lebih cepat daripada pria. Selanjutnya ada pembuluh darah. Yang pertama aorta, yaitu pembuluh darah yang keluar dari ventrikel sinitra membawa darah bersih ke seluruh tubuh. Yang kedua ada arteri pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang keluar dari ventrikel dekstra membawa darah kotor ke paru-paru. Yang ketiga ada vena cava superior, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atas jantung menuju atrium kanan. Yang keempat ada vena cava inferior, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari bagian bawah jantung menuju atrium dekstra. Yang kelima ada vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru menuju atrium sinitra. Yang keenam ada arteri koronari dekstra, yaitu arteri yang keluar dari aorta mensuplai darah untuk jantung kanan. Yang ketujuh ada arteri koronaria sinitra, yaitu arteri yang keluar dari aorta mensuplai darah untuk jantung kiri. Lalu ini ada gambarnya aorta, terus arteri koronari. Selanjutnya ada tekanan darah, yaitu tekanan daya dorong darah ke seluruh dinding pembuluh darah pada permukaan yang tertutup. Tekanan darah timbul dari adanya tekanan arteri, yaitu tekanan yang terjadi pada dinding arteri. Tekanan terdiri tekanan sistolik, tekanan diastolik, tekanan pulsasi, tekanan arteri rata-rata. Tekanan sistolik yaitu tekanan maksimum dari darah yang mengalir pada arteri yang terjadi pada saat ventrikel jantung berkontraksi, besarnya sekitar 100-140 mmHg. Lalu ada tekanan diastolik, yaitu tekanan darah pada dinding arteri yang pada jantung relaksasi, besarnya sekitar 60-90 mmHg. Lalu ada tekanan pulsasi, yaitu refleks dari struk, volume, dan elastisitas arteri, besarnya sekitar 40-60 mmHg. Lalu ada tekanan rata-rata, yaitu gabungan dari tekanan pulsasi ditambah tekanan diastolik. Selanjutnya itu tekanan darah normalnya berkisar 120-80 mmHg. Peningkatan tekanan darah lebih dari normal disebut hipertensi. Jika kurang dari normal disebut hipotensi. Selanjutnya ada denyut nadi, darah yang dipompa jantung dan gelombangnya teraba, yaitu arteri radialis yang artinya pergelangan tangan, arteri temporalis tulang pelipis, arteri dorsalis pedis yaitu pada punggung kaki, arteri karatis pada leher, arteri femoralis lipatan paha, arteri
politela, lipatan lutut, dan arteri brachialis, yaitu lipatan siku. Lalu ini ada nilai normal denyut nadi. Cara ngitungnya pada BBL 100 sampai 140 kali per menit, anak-anak 80 sampai 100 kali per menit, orang dewasa 60 sampai 80 kali per menit. Selanjutnya ada shock dan penanganannya. Yang pertama shock hipovolemik, yaitu terjadi akibat kurangnya volume darah dari vaskuler, misalnya karena perdarahan, luka bakar, dan diare. Penanganannya dengan cara pengontrolan perdarahan dan pengambilan volume darah melalui pemberian cairan intravena atau transfus darah. Selanjutnya ada shock neurogenik, yaitu terjadi karena kehilangan sinyal yang mendadak dari sistem darah otonom pada dinding otot polos pembuluh darah, dan terjadi karena kerusakan pada sistem saraf pusat seperti otak dan medula spinalis. Cara penanganannya rehidrasi cairan untuk mengembalikan aerodinamik yang normal, pemberian dopamin dan epinefrin, lalu atropin. Yang ketiga itu ada shock kardiogenik, yaitu ditandai menurunnya kemampuan pompa jantung, biasanya terjadi karena miokardiak infark atau MCI. Dan tanda dan gejalanya dapat timbul adalah menurunnya output urin, gangguan mental, hipotensi, distensi vena jugularis, galop, dan odema paru. Dan tata laksana awal itu FIP, ventilasi, infus, pompa, dan obat vasoaktif atau obat meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya itu ada shock sepsis, yaitu keadaan infeksi berat sebagai respon dari bakterinemia atau infeksi lain. Adanya sepsi mengakibatkan pembuluh darah dan penurunan tekanan darah, pembekuan darah sehingga terjadi kegagalan fungsi organ. Lalu ditandai dengan adanya peningkatan suhu tubuh, hipertemia atau penurunan suhu, hipotermia, tekanan darah yang menurun serta detak jantung yang cepat. Penanganan shock sepsi diantaranya pemberian antibiotik, oksigen, dan cairan serta obat-obatan untuk meningkatkan tekanan darah. Yang kelima itu ada shock anafilaksis, yaitu reaksi alergi berat dengan kejadian yang cepat dan dapat menimbulkan kematian. Penyebab anafilaksis ini diantaranya makanan, obat-obatan, gigitan serangga, dan penyebab lain yang tidak diketahui. Faktor resiko shock anafilaksis adalah adanya riwayat alergi baik individu atau keluarga, seperti asma atau eczema atau dermatitis. Tanda dan gejala anafilaksis diantaranya kesulitan bernapas, kulit dingin, tanda gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, kram, tekanan darah menurun, dan menurunnya kesadaran. Penanganan shock anafilaksis adalah dengan pemberian obat-obatan vasokonstriktor atau obat yang menyempitkan pembuluh darah seperti neropinephrine atau pemberian cairan intravena dan oksigen. Selanjutnya itu ada elektrokardiogram EKG atau ECG. Aktivitas listrik jantung dapat direkam dengan alat elektrokardiogram dan hasil rekamannya disebut elektrokardiogram. Alat elektrokardiografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang EKG. Elektrokardiogram pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Belanda yaitu Einthoven pada tahun 1903 dengan menggunakan galvanometer. EKG sangat berguna dalam mendiagnosa kelainan jantung seperti arritmia, iskemia, infark jantung, fungsi konduksi jantung, dan gangguan elektrolit. Selanjutnya itu ada darah. Cairan jaringan tubuh yang berfungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Fungsi darah ini menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkat zat-zat sisa metabolisme, mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Selanjutnya ada struktur sel darah. Darah terdiri dari plasma darah 55%. Plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari makanan ke sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Fungsi lainnya untuk menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Sel-sel darah 45% terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit.
Fungsi sel darah merah yang pertama itu meningkatkan oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh dan mengikat karbon dioksida dari jantung tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Sel darah merah yang matang mengandung 200-300 juta hemoglobin. Sel darah merah diproduksi di dalam sumsum tulang merah, limpa, dan hati. Lalu sel darah merah memerlukan protein karena strukturnya terdiri dari asam amino dan memerlukan zat besi. Dan kekurangan sel darah merah disebut anemia. Selanjutnya ada hemoglobin, yaitu protein berpigmen merah yang terdapat dalam sel darah merah. Normal Hb wanita 11,5 mg/% dan laki-laki 13,0 mg/%. Hemoglobin mengandung kira-kira 95% besi, berfungsi membawa oksigen dengan cara mengikat oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk kebutuhan metabolisme. Fungsinya mengangkat oksigen dari paru-paru dan dalam peredaran darah untuk dibawa ke jaringan. Hemoglobin yaitu suatu zat yang terdapat di dalam eritrosit yang berguna untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada sel darah putih yang fungsinya mempertahankan tubuh, membunuh dan memakan bibit penyakit atau bakteri yang masuk ke dalam jaringan res atau sistem retikuloendotel. Tempat pembiakannya di dalam limpa dan kelenjar limfa dan sebagai pengangkut, yaitu mengangkut membawa zat lemak dari dinding usus melalui limfa terus ke pembuluh darah. Leukosit normal 5.000 sampai 10.000 sel per mm3. Jumlah leukosit dalam darah melebihi 10.000 per mm3 disebut leukositosis dan kurang dari 6.000 disebut leukopenia. Selanjutnya itu ada trombosit. Normal pada orang dewasa jumlah trombosit sekitar 150.000 sampai 300.000 per mm3. Lalu fungsi memegang peranan penting dalam pembekuan darah. Jika banyaknya kurang dari normal, maka kalau ada luka darah tidak lekas membeku, sehingga timbul perdarahan yang terus-menerus. Trombosit lebih dari 300.000 disebut trombositosis. Trombosit yang kurang dari 200.000 disebut trombositopenia. Lalu ini ada gambar yang mengandung fasel white yang terdiri dari tunica adventita, tunica media, tunica intima. Lalu ada blood vessel, white blood cell, dan red blood cell, lalu platelet. Ini ada gambar lagi fetal circulation yang terdiri dari berbagai macam jenis trombosit sang pahlawan, yaitu di dalam plasma darah terdapat suatu zat yang turun membantu terjadinya peristiwa pembekuan darah, yaitu Ca2 ditambah dan fibronogen. Fibronogen mulai bekerja apabila tubuh mendapat luka. Ketika kita luka, maka darah akan keluar, trombosit pecah dan mengeluarkan zat yang dinamakan trombokisinase. Trombokisinasi ini akan bertemu dengan protombin dengan pertolongan Ca2+ akan menjadi trombin. Trombin akan bertemu dengan fibrin yang merupakan benang-benang halus bentuk jaringan yang tidak teratur letaknya yang akan menahan sel darah. Dengan demikian terjadilah pembekuan. Protombin dibuat di dalam hati dan untuk membuatnya diperlukan vitamin K. Dengan demikian vitamin K penting untuk pembekuan darah. Lalu ini ada gambarnya. Dan lalu ini ada gambar sirkulasi orang dewasa yang mengandung arteri pulmonari itu warna biru. Lalu dilanjut dengan arteri kanan warna pink, terus vena kanan warna biru bagian bawah, ventrikel kanan, lalu ventrikel kiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.